saksi serta seluruh keluarga yang berbahagia. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Dan selamat datang. Dan semoga rahmat dan damai serta kasih Allah selalu beserta kita sekalian. Pastor yang kami hormati, kami atas nama kedua mempelai dan seluruh sanak keluarga menyerahkan anak-anak kami Innocentius dan Maria. Mereka sudah mengenal satu sama lain dan telah memutuskan untuk saling menerimakan sakramen perkawinan. Kami mohon, sudilah pastor meresmikan dan meneguhkan perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik, serta memohonkan berkat Tuhan bagi kedua mempelai ini. Atas kesediaan pastor, kami haturkan limpah terima kasih. Dengan gembira saya atas nama gereja menerima kedua mempelai serta dengan senang hati memenuhi permintaan keluarga untuk meresmikan perkawinan mereka menurut tata cara dan iman Gereja Katolik. Marilah saudara-saudari terkasih, mempelai dan juga kaum keluarga, marilah kita bersama-sama dengan hikmat menghadap Allah, sumber segala cinta, untuk memohonkan berkat. So
Kristus kami, Engkau telah memutuskan cinta kasih suami istri dan mengangkat perkawinan menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja-Nya. Semoga kedua mempelai Moses dan Maria semakin mengayomi perkawinan dalam suka dan duka itu mereka. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan dan Pengantar kami, yang hidup dan berkuasa bersama di dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Kasih. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bermili. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak meluapkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Ia tidak marah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan yang tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal tiga hal ini, yaitu iman, harapan, dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah sabda Tuhan. Hallelujah.
Dan seorang dari mereka, seorang ahli Taurat, bertanya untuk mencobai dia, "Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?" Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dan dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab Taurat." Demikianlah sabda Tuhan. Selamat sore kita semua. Saya akan mengawali hukum ini pada pernikahan kedua adik saya, Ria dan Dino, dengan cerita yang bukan cerita fiktif, cerita yang terjadi. Pelakunya itu ada 3 orang. Satu saya, yang kedua Dino, dan yang ketiga Ria. Lokasi kejadian itu di paroki Bunda Maria Pengiru Orang Berduka Cita Rekas, di Manggarai Barat. Jadi kurang lebih selama 6 bulan saya tinggal di situ. Sebelum ke Jogja, setelah dari Subang, sebelum berangkat ke Jogja saya di situ. Kurang lebih 6 bulan di Pulau Belitung. Dan satu kesempatan libur Idul Fitri, Idul Fitri, Ria dan Ino datang mengunjungi saya. Mereka keluar dari Lourdes dan mengunjungi saya di paroki Rekas. Kurang lebih 3 hari mereka ada bersama dengan saya. Dan pada hari yang terakhir, sebelum mereka berdua pakai motor, motor berdua. Jadi sebelum kembali ke rute, saya memperkenalkan mereka dan saya panggil mereka ke satu kamar kosong dan sebagai kakak yang baik saya memberi nasihat kepada mereka berdua. Nasihat saya 2 tahun, jadi 2 tahun saya sampaikan begini. Saya bilang, kalian perlu bersyukur karena yang pertama, Tuhan dengan penuh kebaikannya berhasil mempertemukan kalian berdua dalam satu peristiwa atau satu kejadian yang mungkin Ino dan Ria tidak pernah bayangkan. Karena mereka berdua itu bertemunya di malam, di tempat kuliah. Jadi satu dari sore, satu dari bayi. Walaupun orang tuanya berasal dari negeri Keo juga, satu dari sama-sama dari negeri Keo, tapi satu berasal dari Soe, di Soe. Sepanjang hayat hidup kalian, jaga kasih Tuhan yang suci dan suci. Setelah mengucapkan pesan singkat itu, saya memberkati kalian berdua dan semoga selamat kembali berjumpa. Kita bertemu lagi pada hari pernikahan kalian pernikahan. Saya mengawali khotbah saya dengan pesan yang saya sampaikan kepada tentang kasih Tuhan yang suci dan sebagaimana dalam bacaan yang kita dengar, baik pada bacaan pertama maupun pada bacaan Injil. 3 hal yang
Kasih itu bukan perasaan emosional semata. Kasih itu tidak selesai dengan diucapkan atau dikatakan. Kasih itu komitmen. Kalau sebagai komitmen, maka kasih itu diwujudkan dalam perbuatan. Perasaan emosi semata. Kasih yang sejati itu diwujudkan dalam perbuatan, dan perbuatan itu menuntut komitmen dan tanggung jawab. Dan dalam konteks hidup rumah tangga, kasih yang sejati itu akan diuji dalam penderitaan, dalam saling. Bukankah emas yang murni itu diuji dalam tabung api yang menyala? Cinta kasih sejati antara Ino dan Ria akan diuji ketika kalian mengalami penderitaan, membangun saling. Di situ akan dibilang, apakah cinta kalian ini hanya sebatas emosional semata, ataukah cinta ini komitmen untuk hidup bersama? Apakah cinta ini adalah kesediaan dan kerelaan untuk memangku saling bersama, atau melepaskan pasangan yang satu memangku sendiri dan pasangan yang lain hanya melihat yang satu? Dan layar sudah terkembang. Kalian sudah mulai mengalami perjalanan hidup rumah tangga. Hidup rumah tangga itu seperti kita memasuki medan perang. Pertandingan juga harus ada strategi, harus ada cara-cara yang dipakai, yang digunakan supaya kita berhasil atau memenangkan pertandingan ini. Maka itu menjadi komitmen. Itu yang pertama. Yang kasih itu murah hati, tidak cemburu. Kasih itu membagi diri. Artinya kasih itu bersifat sosial. Kasih tidak egois. Hidup perkawinan itu tidak berhenti atau tidak sebatas kita mencintai pribadi antar pribadi. Jadi Ino tidak sekedar hanya mencintai Ria. Ria juga tidak sekedar hanya mencintai Ino. Kalian harus mencintai keluarga besar. Jadi Ria mencintai Ino dengan mencintai adik-adiknya juga. Ino juga mencintai Ria, mencintai kami juga saudara dan saudari. Jadi apa yang menjadi kebutuhan keluarga besar harus saling bantu. Karena ada yang begitu. Kalau sudah nikah, kita urus masing-masing. Kita menutup mata, menutup telinga terhadap kebutuhan keluarga ini tidak bisa. Kita mencintai keluarga besar, apalagi keluarga ini semua laki-laki. Karena kasih itu tidak egois. Begitu juga ini, aku juga memperhatikan kamu. Aku juga mengasihi Bapak Tio yang sudah bilang, Mama Ibu, maafkan. Jadi istilahnya kami menyerahkan adik kami yang terkasih ini kepada
Jadi kasih tidak boleh putus. Membuka tangan, jangan menutup tangan. Kalau kita libat rezeki itu dirusuk. Semakin tidak membuka tangan rezeki, semakin akan menimpa kepada kita. Saya bisa belajar dari malam ini. Dan yang ketiga itu kasih adalah dasar segala iman, harap dan kasih. Dari atas semuanya itu adalah kasih. Apa jadinya rumah yang dibangun kalau fondasinya bukan batu bara, fondasinya pasir? Bahkan kakak itu berdua di atas kasih segala. Karena kasih adalah dasar dari segala-galanya. Dan kasih yang sesungguhnya dalam macam Injil tadi. Kasih dilakukan Allah. Tapi harus kita tahu bahwa sebelum kita mengasihi Allah, Allah terlebih dahulu mengasihi. Kasih kita tidak menambah sedikit pun atau tidak mengurangi sedikit pun keagungan Allah yang lebih besar. Tapi itu kebaikan dan keselamatan. Maka itu paling pertama kasihlah Tuhan Allah. Dan yang kedua kasihlah sesama. Sesama yang paling dekat sekarang dari yang kasihan ibu kasihan sebagai sesama yang paling dekat. Maka itu saudara dan saudari yang dikasih. Selamat memasuki perjalanan yang baru. Selamat berjalan. Dan berjalan berdampingan. Jangan satu jalan di depan, satu jalan di belakang, atau satu di samping kanan, atau satu samping kiri. Berjalan berpegangan sama-sama dalam langkah yang sama, irama yang sama, dan juga rute yang sama. Ya. Memang banyak jalan berubah, tapi hati-hati ada juga yang jalan terlalu susah berlama, tidak berlama. Berjalan pada rute yang sama. Semoga Allah yang mengasihi Tuhan yang mencintai dan mengasihi dan dia menyertai kalian dalam perjalanan ini. Semoga Tuhan menyertai kita semua. Sebelum perkawinan anak berdua diresmikan, terlebih dahulu anak berdua mempersiapkan kepada orang tua sebagai bekal perjalanan hidup di hari-hari yang datang. Setia satu sama lain hingga orang melakukan kasih
Mempelai kedua, kakak dan mama saksi, anggota keluarga semua Tuhan beriman yang terkasih. Satu tuntutan penting dari Gereja Katolik untuk menikah adalah kehendak bebas kedua mempelai untuk saling mengikatkan diri satu sama lain. Karena itu kita mau mendengar pernyataan kehendak bebas kedua mempelai untuk menikah. Bapak Pastor yang terhormat, sesuai petunjuk dan ajaran Tuhan sendiri, kami berdua telah saling memilih sebagai teman hidup. Maka sekarang kami mohon kesediaan Bapak Pastor untuk meresmikan hubungan kami sebagai suami istri menurut tata cara Gereja Katolik dan mengukuhkannya dalam sakramen perkawinan. Keputusan ini berdasarkan kemauan dan kehendak bebas kami berdua. Saudara-saudari berdua kita meresmikan perkawinan di dalam pesawat gereja, keluarga dan seluruh umat beriman. Semoga Tuhan memberkati dan meneguhkan saudara berdua agar sanggup saling mencintai dengan setia dan dapat menjalankan tugas serta tanggung jawab sebagai suami istri. Agar tetapi sebelumnya saya ingin menanyakan kepada Bapak Mama Saksi keikhlasan hati kedua mempelai untuk menikah. Para saksi yang terhormat, apakah betul pernyataan hati mereka berdua ini, dan apakah tidak ada sesuatu yang menghalangi perkawinan mereka menurut tata cara Gereja Katolik? Setahu kami, tidak ada halangan untuk meresmikan perkawinan ini, dan sebab itu kami mendukung permohonan kedua mempelai. Ignatius dan juga Maria yang berbahagia, sesudah berkenalan satu sama lain, sudah saudara-saudari mengerti kekuatan dan kelemahan cinta, sudah saudara-saudari kurang lebih memahami kepribadian masing-masing dengan segi baik dan kurang baik, sudah saudara-saudari menjadi yakin akan kemampuan saling membahagiakan, dan sudah saudara-saudari dibimbing oleh gereja menuju sakramen perkawinan, maka kami minta agar saudara-saudari masing-masing menyatakan maksud dan isi hati saudara-saudari dengan jujur di hadapan Allah dan para saksi, orang tua, serta umat sekalian yang hadir di sini. Saya persilakan saudara-saudari masing-masing mengucapkan janji nikah di bawah sumpah sambil meletakkan tangan di atas kitab suci ini. Di hadapan para imam, para saksi, orang tua dan umat yang hadir di sini, saya Ignatius Juliotolo menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Maria Bernadette yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi istri saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci. Di hadapan imam, para saksi, orang tua, dan umat yang hadir di sini, saya, Maria Bernadette menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Ignatius Juliotolo yang hadir di sini mulai sekarang ini menjadi suami saya. Saya berjanji setia kepadanya dalam untung dan malam, dan saya mau mencintai dan menghormatinya seumur hidup. Demikianlah janji saya demi Allah dan Injil suci ini.
atas nama Gereja Allah dan di hadapan para saksi, orang tua dan hadirin sekalian yang hadir, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Kristen yang sah. Semoga sakramen ini menjadi bagi saudara dan saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah. Janganlah diceraikan. Ya Tuhan, berkatilah kedua cincin ini yang merupakan tanda kesetiaan dan cinta kasih bagi suami istri yang akan mengenakannya. Semoga kedua mempelai ini selalu diingatkan akan cinta kasih dan kesetiaan yang mereka saling janjikan pada hari bahagia perkawinan mereka demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Letakkanlah cincin ini pada jari manis istri saudara sebagai lambang cinta dan kasih. Maria Bernadette Viadete, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari manis saudara suami saudari sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Innocentius Yudhatoro, terimalah cincin ini sebagai lambang cinta dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga wajah saudara selalu berseri-seri untuk menghibur suami saudari, dan semoga ikatan cinta kasih saudara-saudari yang diresmikan dalam perayaan suci ini menjadi bagi saudara-saudari sumber kekuatan dan kebahagiaan.
Semoga di dalam menghayati hidup yang baru, mereka tidak terdampak dalam kesusahan, melainkan senantiasa kau berkokoh dengan iman, harapan, dan cinta yang kau berikan kepada mereka. Marilah kita mohon. Semoga cinta kasih mereka yang berkati oleh Tuhan dengan kurnia yang berlimpah, sehingga anak-anak yang dianugerahkan Tuhan kepada mereka sungguh-sungguh membiarkan hati orang tuanya. Marilah kita mohon. Semoga mereka bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesusahan, tekun dalam doa, murah hati, dan penuh kasih terhadap sesama. Marilah kita mohon. Semoga orang tua kedua mempelai yang sudah membesarkan dan mendidik mereka, kau berkati dan kau lindungi sepanjang hidupnya. Kesempatan yang istimewa ini kami berdoakan secara khusus Mama Ega dan Zia Masih yang telah meninggal. Semoga kau berbahagia dalam rumahmu. Marilah kita mohon. Akhirnya Tuhan, kami mohon berkat dan damai bagi pastor, segenap anggota KOR, keluarga besar dari kedua mempelai, sahabat kenalan yang hadir, agar mereka selalu berada dalam perlindungan-Mu. Marilah kita mohon. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan memuji-Mu atas segala rahmat dan anugerah yang kami terima, sehingga kami Kau perkenankan bersatu dalam sakramen perkawinan yang indah dan suci ini. Semoga cinta yang telah kami bina selama ini dapat terus berkembang dalam kehidupan kami di masa mendatang. Ya Bapa, selanjutnya kami mohon sudilah Kau melimpahkan berkat-Mu kepada orang tua, Bapak Mama Saksi, sanak saudara dan sahabat-sahabat yang telah mendidik kami dengan tulus hati, sehingga kami dapat mencapai hari yang bahagia ini. Marilah kita mohon. Demikian menciptakan keluarga Katolik yang bahagia demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.
pada Allah kami, terimalah persembahan kami menunjukkan untuk menunjukkan perkawinan kedua mempelai ini. Semoga mereka menikmati berkat-Mu dalam membangun keluarganya. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Perkawinan
persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Hieronymus Pakendoni, Uskup Emeritus Petrus Turang, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudara kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, khususnya yang kami doakan dalam perayaan Ekaristi ini, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepada. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Engkau dengan kehantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagilah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan keturunan jalan dinasti, maka beranilah kita berdoa. Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih, marilah kita berdoa dengan berharap supaya Tuhan rela mencurahkan berkat dan rahmat-Nya atas kedua mempelai ini yang telah menikah dalam Kristus. Mereka sudah dipersatukan dalam perjanjian suci. Semoga mereka bersatu padu dalam cinta kasih. Ya Allah, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dengan kekuatan kuasa-Mu. Engkau menciptakan manusia menurut citra-Mu. Engkau menciptakan pria dan wanita supaya dipadukan menjadi satu. Engkau mengajarkan bahwa perkawinan yang telah Kau teguhkan tak boleh diceraikan. Allah, Engkau memutuskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dengan gereja-Nya. Allah, sejak awal mula Engkau menghubungkan wanita dengan pria dan memberkati perkawinan mereka dengan kesuburan. Inilah satu-satunya berkat yang tidak dibatalkan oleh dosa asal
kami berdoa pula untuk mempelai pria ini. Semoga dia selalu berusaha menunaikan tugas dan tanggung jawabnya, baik terhadap istri dan anak-anak maupun terhadap masyarakat. Dan kami mohon kepadamu ya Tuhan, semoga kedua mempelai ini tetap berpegang teguh pada iman dan perintah-perintah-Mu. Semoga mereka bersatu sebagai suami istri, berpandangan memberi hidup yang baik dan berjasa untuk sesama dalam lingkungan mereka. Kuatkanlah mereka yang semangat menginjil, sehingga mereka menjadi saksi Kristus bagi semua orang. Semoga mereka subur dan berketurunan, menjadi orang tua yang patut dicontoh dan berbahagia melihat anak cucunya. Semoga mereka mencapai usia lanjut dan akhirnya memasuki kehidupan bahagia dalam kerajaan surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengundang kami kepada perjamuan Ekaristi lambang kerajaan Allah yang berlimpahkan damai sejahtera. Tanamkanlah cinta damai dalam hati kedua mempelai ini dan penuhilah hati kami semua dengan ketenteraman. Singkirkanlah dari tengah-tengah kami segala permusuhan dan kebencian, dan tinggallah tetap di antara kami, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersama. Saudara dan saudara terkasih, lihatlah anak domba Allah, lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbagailah saudara dan saudari yang juga ke perjamuan anak domba. Tuhan
dan
Pastor Buki Martir Doro sesuai dan Pastor Tan yang terkasih, para pastor konseberan yang terkasih, para suster, ibu bapa, saudara-saudari, umat Allah yang terkasih dalam cinta Tuhan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik dan Penyelenggara hidup ini, atas peristiwa iman yang sangat ramah ini. Pada hari ini, melalui perayaan Ekaristi kelima kami pernikahan kudus anak Ino dan Ria, kita juga patut bersyukur kepada Tuhan atas cuaca yang sangat cerah hari ini. Ino dan Ria sedang melaksanakan perintah Tuhan, berkembang biak dan beranak dan pemulihan bumi. Perintah ini sah bila telah memberikan terus dan sekaligus mematuhi perintah wasiat suci dari Tuhan Yesus. Apa yang telah disatukan Allah janganlah diceraikan oleh manusia. Terjadinya peristiwa sebelum pernikahan kudus ini dan dia pada hari ini yang dijalani melalui proses dan tahapan, yaitu khusus spesial perkahwinan pernikahan yang disebut KPP, pembekalan rohani oleh para pembina, membereskan status liga, panggilan nikah di tiga kali sekaligus tercatat dalam buku besar paroki. Lagi dan puncaknya hari ini kita saksikan dan berperan bersama demi sukses yang perayaan Ekaristi ini. Dengan demikian, Indonesia telah dibuka sebagai pasutri pasang suami di keluarga rumah tangga baru dan berkah. Untuk itu, saya Bakeda atas nama Indonesia, atas nama keluarga Panispan dan terkait di jalannya, atas nama Bapak Indonesia dan terkait di jalannya, menyampaikan penghargaan, penghormatan, terima kasih banyak Pastor PDD SD, Pastor Buki Martir Doro sesuai para Pastor Tan, para Pastor konseberan yang telah merayakan perayaan Ekaristi pernikahan kudus anak Ino dan Ria pada sore hari ini. Terima kasih untuk musik kor dari umat Allah wilayah Kristana dan umat Allah wilayah 19 yang telah memuliakan misa ini dengan yang satu dan meriah. Dan terima kasih juga untuk panitia dan semua kita yang telah berperan, berkorban dan berjasa pada setiap proses tahapan, sejak persiapan sampai dengan puncak hari ini melalui perayaan Ekaristi dan resepsi nanti. Ya, sampai ibu bapak saudari kami tidak mampu membalasnya. Hanya ucapkan terima kasih yang berlimpah dan semoga Tuhanlah yang membalasnya dengan berkati kepada rezeki yang berlimpah, diberi rahmat kepada kesehatan jasmani dan rohani, diberi umur yang panjang serta diawali segala cobaan-cobaan kehidupan. Terima kasih dan terima kasih. Kami juga menyampaikan permohonan maaf dari keluarga atas keterbatasan, kekurangan serta kekeliruan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, melalui kata, tutur kata, mimik, ekspresi, dan tidak dengan kita berkenan atas dengan baik ibu bapak saudara. Selanjutnya, setelah masa ini kami mengundang para pastor, suster, sementara yang hadir untuk menikmati snack dan siap bergantian. Juga disampaikan bahwa semakin sempurna apabila kita telah menerima santan rohani untuk memenuhi visi nutrisi jiwa kita melalui Ekaristi kudus. Kita juga akan menikmati santan jasmani melalui acara syukur resepsi pernikahan. Maka dengan demikian terjaga terpulihlah dari jiwa yang sehat terdapat dalam tubuh yang sehat. Untuk itu, dengan hati kami
mengundang para pastor, suster, dan bapak saudari untuk menghadiri acara sesi pernikahan anak dia dan Ino di Kesetinana rumah 3 Bapak John yang surat yang berkesempatan. Sekaligus kita bergembira bersama melalui TV dan lain-lain. Sekian, terima kasih. Sampai. Para imam, persaudaraan, terutama Pater Fer yang kami kasihi, para suster, bapak ibu, saudara-saudari sekalian yang saya kasihi pula, dan yang berbahagia, Ino dan Ria, bapak mama saksi, orang tua serta seluruh keluarga besar yang berbahagia pada kesempatan ini. Pada kesempatan yang istimewa ini, atas nama rekan-rekan imam menyampaikan profesia dan selamat berbahagia untuk Ino dan Ria. Sekali lagi selamat berbahagia pada hari bahagia perkawinan ini. Semoga kebahagiaan hari ini itu juga akan menuntun seluruh perjalanan hidup perkawinan Anda berdua di masa-masa yang akan datang. Yang berikut saya ingin menyampaikan juga limpah terima kasih untuk Suster Eta, Suster Angel dan juga teman-teman yang sudah mendekor gereja ini. Baik, terima kasih. Lalu yang berikut, baik, terima kasih juga untuk para fotografer, ya, rekan-rekan saudara-saudara. Mungkin Ria dan Ino bisa lihat lagi kenangan indah yang mereka alami hari ini 5, 10 sampai 50 tahun yang akan datang, ya, 50 tahun yang akan datang. Yang berikut, saya terima kasih untuk Bapak Lurah. Kami sudah siap lagi saya berdiri lagi di depan langsung berhenti. Baik, terima kasih untuk baik, terima kasih juga untuk Bapak Organis dan juga Biola. Pak Kris, bukan? Ya, Bapak Suara. Oh, ya, bapaknya yang Pak Kris. Terima kasih untuk iringan biola ini. Yang berikut saya juga atas nama para pastoral kami menyampaikan permohonan maaf kalau dalam persiapan ada hal-hal yang kurang berkenan, ya, mungkin ada sedikit menyinggung perasaan dari Ria dan Ino dan juga beberapa saksi. Atas nama rekan-rekan imam menyampaikan permohonan maaf untuk semua. Pada saya memberi izin pada sebuah khotbah, tapi saya mau tanya lagi Ria dan imam pada kesempatan ini. Satu pertanyaan kecil saja. Ino dan Ria, apakah kamu dua sudah sepakat untuk mulai hari ini? Selama ini Ria pakai sabun apa? Sabun mandi apa? Jangan tanya Ino. Ria pakai sabun apa selama ini? Citra. Ino punya sabun mandi apa? Satu Citra, satu Giv. Mulai hari ini, apakah kamu mau sepakat untuk pakai sabun yang mana? Giv atau mau sepakat pakai Citra? Deto. Ria setuju. Dari Citra, dari Giv, akhirnya kamu sampai pada Deto.
Baik, terima kasih Ria dan Ino. Jadi Ino, kalau sudah mulai pakai detol, sudah pakai Ria, hanya ada Ria yang ya. Jadi demikian Ria juga kalau sudah pakai detol juga hanya ada Ino di samping. Tidak ada Ino yang lain atau Ria yang lain. Ya. Dan Ria dan ini Ino bilang begini, Romo mesti kasih pantun satu untuk kami dua. Baik, kita tutup nasihat kecil ini dengan satu pantun kecil. Juga untuk bapak-bapak dan ibu dan semua. Mungkin pantun ini juga baik. Pak Boris dan ibu. Baik. Pantun ini judulnya Pantun Cinta. Pantun Cinta. Pergi bersama dengan ibu. Pergi membeli baju baru. Jika dirimu sayang padamu, bilang saja I love you. Panas-panas minum es batu. Malah dikasih jamu. Walaupun kita jarang bertemu, cintaku hanya untukmu. Satu ayat. Bunyi hujan adalah tik-tik. Dingin angin sejuk rasanya. Ada banyak gadis yang cantik, tapi hanya kamu dia yang aku cinta. Kita sangat menggembirakan. Kita bangkit berdiri untuk menerima berkat Tuhan. Itu biar saudara kami tidak boleh. Terima kasih banyak untuk baiknya. Dan yang berikutnya terima kasih kepada Imam Prosedural atau Romo sini yang di kedua kakak waktu di Senarai dengan kesibukan mengurus sekolah bisa hadir. Dan dari sini yang berikutnya untuk Romo yang apa jauh dari PPP kalau tadi ini untuk hari kalau dari sini yang berikut untuk Romo next dengan ini bicara dari Solo dan Profesor atau ibu sekalian yang sedikit pernikahan jasa khusus saya ucapkan dulu terima kasih untuk kedua korban dari PCD dan Martin dan terima kasih banyak untuk PCD yang di sini dan pada sore hari. Semoga Allah yang Maha Kuasa saudara-saudara sekalian, khususnya Ino dan Ria yang sudah melaksanakan
Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dan Ya Allah, Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, dan Bapa kami sekalian, Putramu menjadi manusia untuk menyelamatkan dunia. Dia telah dilahirkan oleh Santa Maria dan dibesarkan oleh keluarga kudus di Nazaret. Dia menjadi sumber keselamatan bagi semua orang yang percaya kepada-Nya. Lihatlah ini kami berdua berlutut di hadapan-Mu, memohon bantuan-Mu, semoga Engkau selalu dan di mana-mana tetap menyertai kami dan seluruh perjuangan hidup kami dalam membangun hidup kami. Semoga kami tetap setia dan saling membantu, baik dalam suka maupun duka, hidup yang akan kami alami dalam hidup perkawinan kami. Kami mohon semuanya ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.